Ibu Sukmawati. Ya Bu, saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Nah, nanti seperti apakah di saat Ibu coaching itu sudah sesuai menggunakan alur tirta atau belum, dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh si coaching ya Ibu. Dan nanti saya akan mengamati bagaimana nih nanti Ibu sebagai coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu yang berperan sebagai coaching nantinya ya Bu. Nah Ibu, nanti saat proses pelaksanaan Ibu akan menyesuaikan dengan prinsip coaching serta kemitraan seperti proses kreatif dan memaksimalkan potensi sebelumnya seperti itu ya Bu. Dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana Ibu? Siap? Siap Bu. Nah Ibu, nanti dalam proses coaching kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Baik dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mendengar aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kucianti. Oke Ibu, dari ketiga kompetensi tadi nih Bu, kompetensi mana yang Ibu akan kembangkan secara spesifik? Ketiganya mungkin saya kembangkan secara spesifik ini adalah yang mendengarkan aktif Bu. Karena dengan mendengarkan aktif saya bisa menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach nanti. Baik Ibu, kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah kunci sesuai mencari solusi atau permasalahan yang dihadapi, dan juga kunci memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya. Baik Ibu, mungkin itu aja dulu pertanyaan dari saya untuk sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti Ibu melaksanakan coaching ini selalu mengingat hal-hal yang saya sampaikan tadi ya Bu. Semoga dan selamat melakukan coaching ya Bu, semoga mendapat hasil yang maksimal. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Rahma. Waalaikumsalam Bu Surya. Katanya mau bicara nih, kira-kira mau bicara tentang apa nih? Ada waktu mungkin sekitar 15 sampai 20 menit. Ya, begini Bu, saya ingin bercerita terkait dengan rekan-rekan saya di sekolah Bu. Seperti yang saya amati beberapa tahun ini, cara pembelajaran di sekolah itu masih monoton Bu. Pembelajarannya masih sama dengan metode yang lama, yaitu metode konvensional, yaitu dengan ceramah. Kemudian bisa juga, sedangkan metode ceramah itu bisa membuat siswa. Begini Bu, yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan rekan-rekan guru saya di sekolah. Setelah saya amati beberapa tahun terakhir ini, di sekolah saya itu guru-guru menggunakan cara pembelajarannya itu masih monoton Bu. Cara pembelajarannya masih menggunakan metode lama, yaitu metode konvensional dengan cara ceramah. Sedangkan metode ceramah itu terkadang membuat siswa merasa bosan dengan pembelajaran itu. Sedangkan saya itu menginginkan pembelajaran yang berkooperatif terjadi di sekolah Bu. Seperti zaman sekarang, mengingat itu teknologi semakin canggih, perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat. Jadi kita sebagai guru harus menyesuaikan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman sekarang Bu. Baik Bu Rahmat, kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15-20 menit, apa sih harapan Bu Rahmat? Yang saya harapkan itu Bu, saya mengetahui bagaimana cara membantu rekan guru saya di sekolah supaya bisa terjadi perubahan dalam metode pembelajarannya Bu. Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian
Jadi intinya ingin menyampaikan materinya lebih bervariasi seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya adalah kondisi yang idealnya kira-kira level dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi ini berada pada level berapa? Mengingat di sekolah saya itu guru senior lebih banyak daripada guru junior, jadi keadaan di sekolah saya itu Bu, saya rasa berada di level 5 Bu. Oke, baik. Jadi di level 5 ya Bu ya. Untuk saat ini kira-kira pada saat ini Bu Rahma adanya perubahan nanti yang diinginkan level berapa? Ya seperti saya katakan tadi Bu, karena banyak guru senior di sekolah saya menginginkan peningkatan meskipun sedikit, ya bisa lah Bu berada di level 7. Oke, jadi Bu Rahma menginginkan ke level 7 ya. Untuk mencapai level 7 tersebut kira-kira Ibu Rahma pilih ada ide atau ada rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolah? Sebenarnya saya juga sementara memikirkan beberapa metode atau cara yang bisa saya gunakan Bu. Salah satunya itu saya akan membuat pendampingan ataupun mentoring terhadap rekan-rekan saya di sekolah Bu, secara bergiliran atau bergantian. Oke, baik Bu Rahma. Bu Rahma berencana akan mengadakan mentoring ya, ya atau yang pendampingan secara individu seperti itu ya Bu Rahma ya. Adakah lagi strategi lain yang menggunakan mentoring? Sepertinya jika selain mentoring itu mungkin saya bisa konsultasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu untuk membuat workshop atau pelatihan tentang penggunaan media pembelajaran yang lebih berproduktif Bu, seperti itu. Oke, baik. Jadi ada dua pilihan yang akan Bu Rahma lakukan, yaitu melakukan mentoring, kemudian berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam workshop ya atau pelatihan. Nah, di antara kedua itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah itu yang mana Bu? Menurut saya, mengingat kondisi di sekolah itu banyak guru-guru senior, untuk metode yang lebih bagus atau lebih tepat saya gunakan untuk saat ini adalah metode mentoring Bu, karena mengingat rekan-rekan di sekolah saya itu kebanyakan senior ya mungkin lebih sulit jika harus mengikuti workshop seperti itu Bu, karena mengingat mereka itu sudah senior, kemudian selain itu workshop itu juga membutuhkan lebih banyak waktu, apalagi kita membutuhkan narasumber dari luar yang lebih mampu untuk menyampaikan materi terkait IT Bu, seperti itu. Baik, jadi intinya Bu Rahma memilih metode mentoring ya dibandingkan workshop. Baik, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Ibu Rahma akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya Bu, minggu depan lah misalnya saya sudah bisa memulai mentoring ini kepada rekan guru saya secara bergiliran Bu. Baik, minggu depan ya Bu Rahma rencana akan melakukan kegiatan mentoring tersebut, dan adakah yang nanti akan membantu Bu Rahma dalam pelaksanaannya? Mungkin saya minta bantuan kepada guru-guru junior yang ada di sekolah saya Bu, seperti Ibu Aisyah dan Ibu Sutri yang mereka itu sudah menggunakan media pembelajaran yang berkreatif saat di kelas Bu. Oke, baik Bu Rahma. Bu Rahma akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan di sekolah Bu Rahma. Yang mana tuh Pak itu? Ibu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru saya untuk membantu dalam pelaksanaan metode tersebut Bu. Baik Bu Rahma, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini yang tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Bu Rahma ke depannya. Kira-kira Bu Rahma berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini, tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan, tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Bu Rahma dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Ya, alhamdulillah selama perbincangan kita ini saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan itu mengubah proses pembelajarannya menjadi berproduktif untuk dengan menggunakan metode-metode tadi Bu. Oke, baik Bu Rahma, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya, bisa ngobrol-ngobrol
3. Alhamdulillah ya Bu Surya, coachingnya tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah tadi sebelum melakukan coaching sempat saya menanyakan terkait indikator ketercapaian ya Bu. Indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Surya tadi sebelum melakukan coaching apa sih yang sudah dilakukan terkait indikator tersebut? Baik Bu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi yang saya sudah lakukan, proses coaching sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada kunci informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya juga sudah meminta kunci untuk bertanggung jawab tindakan tersebut seperti itu. Menurut saya nih ya Bu, sebagai observer tadi, Ibu itu sudah bagus sekali ya, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu Surya ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri, seperti itu. Kemudian selain itu pada coaching ini Ibu Surya juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Surya. Sebelum kita akhiri nih, saya mau ada pertanyaan satu lagi nih ya Bu ya, kalau boleh. Apa yang Ibu lakukan ini tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci, sehingga saya dapat menggali informasi yang lebih mendalam lagi dan dapat mengarahkan kunci dalam menemukan solusi atau permasalahannya. Wah, luar biasa ya Bu Surya. Padahal tadi Ibu sudah menerapkan tirta itu udah luar biasa sekali. Sudah terlihat sekali ya Bu Surya, itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu Surya, apa makin ilmu baru? Wah, luar biasa sekali ya Bu Surya. Tadi sudah menerapkan coaching sesuai dengan alur tirta. Sudah terlihat sekali kalau Ibu Surya ini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dari penglihatan tadi respon dari si coach itu sudah menyampaikan apa yang diharapkan ya, itu sangat luar biasa. Semoga nanti next kedepannya Ibu Surya lebih baik lagi ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Bu Surya, dengan berbagai pengalaman lagi. Oke Bu Surya, saya cukupkan sekian dari saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik saja Ibu. Ya oke, hari ini kita akan melakukan coaching ya Pak. Baik. Sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sama Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, yang pertama itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian yang kedua, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya itu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama, apa yang akan Bapak tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan atau mau diceritakan? Waalaikumsalam Pak. Betul nih Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Oke. Tapi seperti ini waktu yang kita miliki di sini mungkin sekitar 15 atau sampai 20 menit Ibu ya untuk mengumpulnya. Jadi silakan Ibu yang mau disampaikan. Begini Pak, ini terkait dengan sekolah saya yang buruk. Ya, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok ini tidak ada perubahan ya. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja,
pembelajaran juga semakin besar, tapi guru-guru di sekolah tidak mau melakukan perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja ya, sehingga pembelajarannya kurang bervariatif seperti itu Pak. Oke, kalau saya garis bawahi ini yang berarti permasalahan dari yang dialami di sini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariatif, begitu ya Bu? Iya begitu Pak, medianya ataupun model pembelajarannya masih ya model yang lama saja seperti itu Pak. Oh iya. Jadi kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini hari ini? Saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Pak. Oke, jadi yang Ibu harapkan ini adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang Ibu mau lihat atau yang Ibu ingin dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajaran itu lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang sekarang sedang marak digunakan, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint. Juga itu sudah lebih baik Pak daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja seperti itu Pak. Ya. Dari yang Ibu harus sampaikan tadi itu pembelajaran dengan menggunakan bervariasi atau model media itu bisa dikatakan sudah berada dalam kondisi ideal yang dari yang Ibu harus sampaikan tadi itu pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode modal atau media itu bisa dikatakan berada dalam kondisi yang ideal ya Bu, dan itu berada di level 10. Kira-kira di level 1 sampai 10 itu sekarang Ibu di sini berada di level berapa Ibu? Sepertinya masih ada di level 5 ini Pak. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Mungkin saat ini masih di level 5 Pak. Oke, di level 5 ya. Sekarang kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 ya Pak. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya kebanyakan guru senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu bisa dilakukan perubahan. Oh iya. Dari level 5 ke level 7 ya Bu. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya ya Pak. Apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi bergantian seperti itu Pak. Oke, untuk mentoring yang Ibu rencanakan itu kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin Ibu terapkan atau teman-teman supaya nyaman dengan penyampaian seperti itu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan lagi dengan kepala sekolah saya ya Pak, atau wakil kepala sekolah kurikulum, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Oh gitu ya Bu ya. Selain di sini Ibu merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya. Nah dari kegiatan itu Bu, untuk saya ini yang lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana Ibu? Sepertinya mentoring ya Pak, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, terus waktu juga tidak sebentar, kemudian biaya juga ya Pak, harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring. Oke, mentoring. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu memerlukan support atau bantuan siapa saja ya?
bantuan teman guru dan memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran itu yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini dan juga nanti saya akan minta bantuan begitu Pak. Oh iya. Jadi oke. Berarti Ibu ingin melakukan monitoring itu dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, dengan rekan-rekan kerja, kemudian Ibu bisa merealisasikan mentornya Ibu. Insya Allah Pak, secepatnya minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukan akan mencoba untuk berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke. Oh iya Ibu Sukma. Dari percakapan ini apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini Pak, saya mendapatkan gambarannya Pak, bagaimana cara untuk melakukan perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran Bapak. Alhamdulillah sudah ada gambaran ya Bu, bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Ya akhirnya saya tunggu nanti ya temannya setelah melakukan mentoring atau mendengar cerita lagi dari Ibu. Jadi percakapan kita hari ini dicukupkan sampai di sini ya Bu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu, sudah mendengarkan kisah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya Pak. Oh iya sama-sama Ibu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan lagi mungkin bisa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini sama Ibu ya. Pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini khusus dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian Bu ya. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presenter, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Nah pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin atau Ibu ingin kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda Pak. Kemudian pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini Bu ya? Saya menginginkan coaching ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang terjadi Pak. Oke. Demikian proses coachingnya kali ini ya Bu. Silakan melakukan coachingnya terhadap teman. Terima kasih buat kesempatannya. Sampai. Itulah tadi video tugas saya demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih sudah menonton. Salam guru.